Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh, Bapak Ibu, rekan-rekan, azanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fadilah wa rahmah, yaitu berupa taufiknya, kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah senantiasa terus memberikan kepada kita kesabaran, senantiasa terus memberikan istiqomah, yang semoga kita di penghujung usia kita ditutup dengan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah azanallah wa iyyakum, pada kesempatan subuh yang penuh barokah ini, karena waktu subuh adalah waktu yang telah diberikan, telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jadikanlah di waktu pagi untuk umatku ini senantiasa diberikan keberlimpahan, yaitu berupa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga ketika kita senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita melangkahkan kaki-kaki kita ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini pun akan senantiasa semoga mencahayai kehidupan kita fid dunya ilal akhirah. Juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan ukhatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema di pagi kali ini kita sedikit kembali memurajaah dan menggali tentang keberkahan. Yang kita butuhkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Saba di ayat yang ke-15 ada satu kalimat yang ini senantiasa digunakan para pejabat berpidato ini Haji, ya. Khususnya di acara-acara peringatan Hari Besar Islam biasanya, ya. Dicuplik ataupun senantiasa, dan ini merupakan satu harapan ya semua masyarakat, semua bangsa. Kalimat tersebut adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ternyata kalimat ini adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sematkan, yaitu kepada kaum Saba. Sebelum kaum Saba mereka menolak ataupun mereka membangkang terhadap para utusan, para rasul, ya, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka negeri Saba pernah mendapatkan satu julukan, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang baik, yaitu negeri yang Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ampunan ya kepada penduduk negeri tersebut. Dan dikisahkan di dalam tafsir Imam At-Tabari rahimahullah bahwasanya ketika masyarakat Sabah
Dijelaskan di samping kanan kiri mereka terdapat kebun, ya, terdapat tempat yang begitu subur di sekeliling mereka. Maka ketika masyarakatnya akan memanen di kebun-kebun mereka, mereka tidak harus mengeluarkan tenaga, ya, ataupun sesuatu yang bisa memayahkan mereka. Mereka hanya menyimpan wadah-wadah di atas kepala mereka, masuk ke kebun, keluar kebun telah terisi penuh. Telah terisi penuh wadah-wadah mereka. Tidak harus menghilangkan dulu apa itu Bapak, Ibu sekalian, ya. Disiangi dulu, ya, dibersihkan dulu. Itu tidak. Karena gambaran masyarakat Sabah pun yang dijelaskan, ya, di dalam tarikh, maka di situ di dalamnya bahkan tidak terdapat lalat. Ya, di negeri Sabah ini tidak terdapat lalat, ya, tidak terdapat serangga, juga tidak dijumpai nyamuk-nyamuk di negeri Sabah. Tidak ada kalajengking, juga tidak ada ular, ya, di negeri Sabah tersebut. Ketika masyarakat yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika masyarakatnya sudah bergeser dari masyarakat Islami kepada masyarakat yang tidak Islami, dari masyarakat yang melakukan ketaatan awalnya kepada Allah bergeser didominasi dengan kemaksiatan, pembangkangan terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul, para utusan, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kondisi masyarakat Sabah ikhwatul iman. Di dalam satu riwayat, Allah Subhanahu wa taala hanya cukup mengirim seekor tikus besar saja, Pak. Ya, hanya diutus satu ekor tikus besar melobangi bendungan yang ada di negeri Sabah. Maka, ya, dengan dengan sekejap dilibas dengan banjir. Habislah negeri Sabah. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan Allah bukakan, ya, semua pintu-pintu keberkahan, baik dari atas langit ataupun dari bawah bumi ini. Namun ketika manusia mendustakan iman, mendustakan takwa, mendustakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan kabar-kabar yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul, fa'akhadnahum, maka mereka pun mendapatkan azab, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat atau mereka kerjakan. Maka di ayat ini pun ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat ini setelah diutusnya para nabi dan para rasul, ini menjadi dua golongan masyarakat itu. Ada masyarakat yang Islami, yaitu masyarakat yang bertekad terus mempelajari ilmu-ilmu Islam, juga bertekad untuk mengamalkan ilmu-ilmu Islam, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini model masyarakat yang pertama. Itu masyarakat yang akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan model masyarakat yang kedua, itu masyarakat yang tidak Islami, yaitu kehidupannya tidak diwarnai oleh nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan perbuatannya yang membangkang terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengundang kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, di dalam negerinya, juga mengundang malapetaka, mengundang azab, mengundang musibah demi musibah di dalam negerinya, ya, di dalam kehidupannya. Di dalam hadis riwayat Muslim,
ketika nanti benar-benar langit dan bumi ini akan hancur ataupun kiamat, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin sepoi-sepoi ya, yang nanti melewati ketiak setiap orang yang beriman dan setiap hamba Allah yang beriman ketika nanti di akhir zaman, waktu iman ini akan diwafatkan dengan satu angin tersebut. Maka sebelum terjadi hal yang demikian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai bumi, keluarkan kembali keberkahan dari dalam dirimu." Maka dikisahkan nanti di akhir zaman, waktu iman, buah delima. Nah, ini Pak ya, buah delima ketika hari ini yang pernah kita lihat ataupun yang pernah kita makan, Bunda, sebesar apa Bu? Kepala bayi mungkin Bu ya. Nah itu ya, sebesar kepala bayi gitu ya. Itu buah delima, itu dikisahkan. Ada buah delima, satu buah delima ini bisa dimakan mungkin sekumpulan kita Pak segini Pak. Bapak Ibu ya, itu cukup satu kabilah gitu ya. Itu satu apa? Satu buah delima cukup dimakan oleh satu kabilah, mencukupi satu kabilah. Kulitnya, kalau seseorang sedang kehujanan itu bisa dijadikan alat untuk berteduh, kulit delima. Itu sebuah dasar apa Pak? Payung ya. Masya Allah. Berapa kali lipat? Itu menggambarkan keberkahan. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim ini pun dijelaskan bahwasanya satu ekor unta air susunya, satu ekor unta air susunya bisa mencukupi satu kabilah, satu RT ya. Begitupun satu ekor sapi, susu sapinya satu ekor itu bisa mencukupi satu kabilah. Kemudian kambing, susunya satu ekor kambing ini bisa mencukupi setengah kabilah. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin bahwa ketika sebelum nanti betul-betul terjadinya kiamat, maka kehidupan manusia akan kembali kepada alamin haji nubuwah. Itu kondisi bagaimana kehidupan manusia, hukum ataupun undang-undang yang diterapkan sebagaimana di zaman kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para khalifah terdahulu. Dan sekali lagi bumi akan kembali mengeluarkan keberkahannya. Sebagaimana zaman-zaman sebelumnya, ketika umat manusia tidak benar-benar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca kisah Dhunnun, itu Nabi siapa Pak? Nabi Yunus ya, ketika sudah dilepehkan oleh apa? Oleh ikan. Nah itu berteduhnya Pak ya. Terus salah satu obatnya itu adalah pohon labu. Jadi luar biasa. Begitupun di dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, laula bani Israil, kalaulah bukan ulah ya dari Bani Israil, ya dari dulu sampai sekarang berulah ini Bani Israil ini ya. Yang namanya makanan, ya sabda Nabi SAW dulu tidak mengenal yang namanya basi, tidak mengenal yang namanya basi. Begitupun yang namanya daging dahulu, ya sebelum Bani Israil ini membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menolak apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasulnya, yang namanya daging tidak mengenal yang namanya busuk bagus sekali. Jadi diriwayatkan Bani Israil itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu makanan pokoknya adalah burung dara, Bapak Ibu sekalian. Dan diperintahkan mereka dalam satu hari itu mengkonsumsi hanya untuk kebutuhannya saja. Namun apa yang dilakukan oleh Bani Israil, mereka menumpuk ya daging-daging burung tersebut yang disimpan ya banyak di tempat penyimpanan makanan mereka, maka terjadilah yang namanya pembusukan. Maka ini
dosa ataupun kemaksiatan, ya, dari kapan itu terjadinya bisa dirasakan sampai hari ini oleh siapa? Oleh generasi setelahnya. Begitupun dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya yang namanya Hajarul Aswad dahulunya adalah batu yang warnanya lebih putih daripada susu, lebih putih daripada salju. Akan tetapi dikarenakan kemaksiatan manusia, ya sesuai dengan namanya batu tersebut sekarang, itu batu yang hitam. Itu batu hitam. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan ataupun dosa-dosa yang akan mengangkat kebarokahan dalam kehidupan ini adalah satu hal yang harus senantiasa kita berlindung kepada Allah dan kita pun segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tidak membutuhkan waktu yang lama. Beliau hanya 29 bulan saja. Bagaimana menjadikan 30 negara ataupun 3 benua itu menjadi negeri yang ketika ada seseorang mau berzakat itu tidak ada orang yang mau menerima zakat. Semuanya adalah mereka muzaki, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Hanya dengan kurun waktu 29 bulan saja, ya, semua masyarakatnya menjadi sejahtera. Ya, masyarakatnya diberikan keberlimpahan yang luar biasa. Ya, oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ditegakkan adalah keadilan. Yang ditegakkan adalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari beliau menemukan satu botol yang di dalamnya terdapat biji-biji gandum. Yang hari ini yang bisa kita saksikan, biji gandum itu sebesar apa itu Bapak Ibu sekalian? Kecil sekali ya biji gandum. Tapi biji gandum yang ditemukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu sebesar biji kurma, Bapak sekalian. Dan ditulis di situ bahwasanya biji gandum ini tumbuh ya yang butuh fi zamanil adl, yaitu tumbuh di zaman keadilan, yaitu pada masa Bani Umayyah. Yang jarak antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan Bani Umayyah ini kurang lebih 123 tahun telah berlalu. Maka botol ini yang berusia 123 tahun masih apa? Masih dalam keadaan awet, baik-baik saja. Begitupun biji gandum yang di dalam botol tersebut. Ini ketika satu masyarakat benar-benar menjadi masyarakat Islam tadi, itu masyarakat yang tunduk kepada hukum-hukum ataupun syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tidak ada balasan dari perbuatan dosa ataupun kemaksiatan, maka balasannya adalah kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sabilu falahihi fid dunya wal akhirah. Sebab kemenangan ya untuk seorang muslim baik di dunia ataupun di akhirat. Ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kewajiban yang sangat agung, yang sangat besar. Begitupun wa ta'atu nabiyhi, ketika kita mentaati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wal iltizamu bi awamirihi subhanahu wa ta'ala. Kita komitmen untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa jatinabi ma naha anhu, dan kita pun memohon kepada Allah taufiknya agar bisa dijauhkan dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di salah satu doanya beliau senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Ini doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan boleh kita untuk mencontohnya ataupun membacakan ya doa tersebut. Meminta kepada Allah agar ditunjukkan yang hak adalah hak dan meminta kepada Allah agar bisa mengikuti kebenaran tersebut. Begitupun meminta kepada Allah agar kita ditunjukkan bahwa yang batil adalah batil dan diberikan kekuatan untuk bisa menjauhinya. Wal khaufu minhu subhanahu wa ta'ala. Kita pun harus senantiasa menghidupkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ragam ketaatan kepada Allah yang akan tadi membukakan semua pintu-pintu keberkahan dari langit ataupun dari bumi. Fi sirri wal alaniyah. Ya. Ketakutan seorang hamba ini baik dalam keadaan ramai-ramai ataupun dalam keadaan kesendirian. Kita harus senantiasa menegakkan ketakwaan kita baik dalam sendirian ataupun sedang bersama-sama. Wa tatbiqu ahkami syariah. Begitupun kita diperintahkan dalam syariat ini untuk menegakkan akhlak-akhlak yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam agama kita. Fi jami'i majalatil hayat. Ya begitupun kita diwajibkan untuk menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di semua lini kehidupan kita. Wa da'watul linashril Islam. Dan kita pun diwajibkan, diperintahkan untuk menyebarkan agama kita, yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmah, dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Begitupun kewajiban bagi seorang muslim, dan ini merupakan ketaatan kepada Allah dan akan menjadi sebab Allah akan menurunkan keberkahannya dalam kehidupan kita, itu wa tasaddi li jami'is subhat allati tuthiruha a'daul Islam. Kita menghalau, kita mengkonter ya semua subhat-subhat ataupun semua konspirasi-konspirasi musuh-musuh Islam. Ya kita konter dengan apa? Dengan dalil, dengan keindahan Islam. Ya dengan melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun dalam kesempatan yang baik ini, mari kita doakan kaum muslimin di belahan dunia Islam manapun mereka berada. Ya terus saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina, menjaga mereka, Allah menerima syuhada-syuhada ya di kalangan mereka. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala Allah masfi mardahum, Allah menyembuhkan di antara saudara-saudara kita yang sakit, yang hari ini ya dizalimi, yang hari ini yang mendapatkan kezaliman, walaupun menurut mereka itu adalah mungkin kebaikan ya, menurut mereka itu adalah satu hal yang dicita-citakan oleh mereka. Mungkin bagi pandangan kita yang awam, Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah itu seolah-olah tidak adil? Kenapa itu bayi-bayi ya ikut meninggal gitu budaya? Balita-balita itu ikut meninggal. Dan bagi orang yang beriman, tidak ada satupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tercela. Tidak ada satupun apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu hal yang memudaratkan siapa? Untuk hamba-hambanya. Maka sebagai pandangan iman ya terhadap tadi ada ya, sedikit ya selentingan-selentingan ya, sebagian yang menuduh Allah tidak adil ya, seakan-akan zalim, maka justru ya bagi orang-orang yang beriman dia menjawab justru ya bagi siapa tadi ya para bayi itu, mereka tidak harus hidup panjang dulu di dunia ya, tidak harus melakukan amal soleh dulu di mana di dunia, tidak harus lelah-lelah dulu di mana di dunia, mereka langsung menjadi ahlul jannah, itu ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan iman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-51.
bagaimana masyarakat Islami, yaitu masyarakat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minin, dan tidaklah ucapan dari orang-orang beriman itu idza du'u ilallah wa rasulihi, ketika dipanggil, ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, itu agar mereka dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya, ayyaqulu, maka orang-orang beriman itu akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat ya Rabb, ya Allah. Ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Imam At-Tabari rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam tafsirnya, yang bagi ayyakuna qaulul mu'minin, maka sudah seharusnya apa yang keluar dari ucapan orang-orang yang beriman, idza du'u ila hukmillah, ketika diajak mari bersama-sama kita tegakkan nilai-nilai iman, mari kita tegakkan nilai-nilai ketakwaan di dalam seluruh lini kehidupan kita, maka orang-orang yang beriman akan mengatakan sami'na wa ata'na. Begitupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 155, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, yaitu Al-Qur'an, ya kitab ini yaitu Al-Qur'anul Karim, kami telah menurunkan, firman Allah Subhanahu wa taala, mubarakun, penuh keberkahan. Setiap hurufnya mengandung keberkahan. Ini ketika dibacanya saja, setiap hurufnya mengandung keberkahan. Lantas bagaimana ketika kita tingkatkan setelah membaca, kita tadabburi, kemudian kita meminta kepada Allah agar bisa diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Maka firman Allah memerintahkan kepada kita, fattabi'uhu, ikutilah Al-Quran tersebut. Wattaqu la'allakum turhamun, ya, dan bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kalian mendapatkan rahmat, ya. Semoga kita mendapatkan rahmat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari, beliau pun menjelaskan di dalam tafsirnya, hadzal Quran, yaitu Al-Quran ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kalamullah yang penuh dengan keberkahan, akan memberkahkan usia kita, memberkahkan amal-amal kita, memberkahkan harta-harta kita, memberkahkan waktu-waktu kita, yang memberkahkan rumah-rumah kita, tempat-tempat tinggal kita. Ini dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Anzalnahu ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabun mubarakun, itu kitab yang penuh dengan keberkahan. Setiap didekati akan bertambah kebaikan untuk kita, akan berlimpah kebaikan bagi seorang hamba ketika Al-Quran senantiasa didekati. Faj'aluhu imaman, dan kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai imam, ya, sebagai guide, ya, yang memandu di dalam kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran tersebut. Wa ta'maluna bima fi, amalkan apa yang berada di dalam Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak terpisah dengan amal-amal kita detik ini, hari-hari ini. Ya, kita duduk di masjid, kita melaksanakan sholat di masjid, ini telah melaksanakan, telah mengamalkan Al-Quranul Karim. Kita beriman, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah mengamalkan Al-Quran. Kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun telah mengamalkan Al-Quranul Karim. Wahdharullaha fi anfusikum, maka kita harus waspada, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ditumbuhkan di dalam jiwa-jiwa kita antadiul amal, agar kita tidak menyepelekan, agar kita tidak berpaling dari Al-Quranul Karim.
wa tata'addu hududahu wa tastahilu mahimuhu. Ya, jangan sampai kita pun melanggar batas-batas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan kita pun dicegah, ya dilarang ataupun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerjang apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka watul iman, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mengundang banyak sekali faidah-faidah ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurangnya ada 13 faidah ataupun manfaat buah ketika kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, watul iman, ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Dalam surat Al-Hajj ayat 38. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi, ia akan menjaga orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah, innallaha la yuhibbu kulla khawwanin kafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, ya tidak mencintai setiap siapa saja yang mengkhianati ketakwaannya, ya keimanannya ataupun ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah tidak mencintai bentuk-bentuk pembangkangan ataupun kekufuran, ya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau pun menjelaskan, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengabarkan annahu yadfa'u an ibadihi alladziina tawakkalu alaih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membela, akan senantiasa melindungi hamba-hambanya yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun wa anabu ilaih, hamba-hamba yang senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, syarrul asrar, akan dilindungi, dijaga dari semua bentuk keburukan-keburukan di dalam kehidupannya. Akan dijaga, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaidal fujjar, begitupun akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya al-fujjar. Itu para pelaku keburukan, para pelaku kejahatan. Allah Subhanahu wa taala akan dilindungi, Allah akan melindungi dengan sang hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah. Misalkan salah satu bentuk ketaatan yang menjadi benteng pelindung seorang hamba tadi dari keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, misalkan salah satunya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah memperbanyak zikrul istighfar. Memperoleh zikir istighfar akan dimudahkan semua kesulitannya. Ketika dia sedih akan diganti dengan kebahagiaan. Begitupun akan diberikan jalan rezeki dari berbagai arah, ya dari arah yang tidak disangka-sangka, dengan hanya salah satu mengamalkan zikir istighfar saja. Atau misalkan bentuk ketaatan yang lain adalah sedekah, yang akan menjauhkan seorang hamba dari berbagai macam keburukan, dari tipu daya orang-orang yang jahat. Itu dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah Subhanahu wa taala akan membalas wa yahfazuhum, akan menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tadi yang beriman, yang melaksanakan ketaatan. Wa yakhla'uhum, akan melindunginya. Wa yansuruhum, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala ini yang pasti akan mencukupi yang kebutuhan-kebutuhan hambanya? Ini pasti harus diyakini, ya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan hambanya. Ini buah yang pertama ketika kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah yang kedua, Bapak Ibu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu yansurul mu'minin ala a'daihim. Ketika satu masyarakat, satu bangsa senantiasa taat kepada Allah, Allah akan menolong orang-orang beriman terhadap musuh-musuh mereka.
Sekuat apapun rencana, ya seperti kemarin Pak ya, kita lihat Allah kirim banjir, Allah kirim badai apa? Badai pasir ya. Ya ditunda ya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman mereka kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Dan ketika terjadi pun ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan banyak kebaikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Dimanapun mereka berada. Ketika berhadapan dengan siapa? Dengan musuh-musuhnya. Sehingga ketika Khalid bin Walid akan membebaskan, akan mencahayai negeri-negeri yang belum tersinari dengan apa? Dengan dinul Islam, dengan Islam, dengan keindahan Islam, maka terlebih dahulu mengirimkan surat kepada sang pemimpin ataupun rajanya, yang isi suratnya salamun liman ya tabi'al huda, ya keselamatan bagi siapapun yang mengikuti hidayah. Nah ini salamnya untuk kepada siapa? Kepada orang kafir. Boleh, keselamatan ya bagi siapapun yang mengikuti hidayah. Akan datang kepada kalian pasukan, yang pasukan itu adalah semuanya mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Itu Pak isi suratnya dari Khalid bin Walid ketika akan membebaskan, ya mencahayai ya sebuah negeri dengan apa? Dengan Islam. Ya akan segera datang ya satu pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan kalian. Nah ini buah dari iman Bapak sekalian. Jadi umat-umat terdahulu, generasi terdahulu, kaum muslimin terdahulu ketika mempelajari iman, mempelajari akidah, mempelajari tauhid, itu ada buahnya. Buahnya itu keyakinan seperti itu yang ditampilkan ya di dalam kehidupan. Sehingga dengan jumlah mereka yang sedikit, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya satu kualitasnya bandingannya 100 mungkin ya dengan musuh-musuh. Mungkin satu bisa juga berbanding 1000 kekuatan musuh. Dengan apa? Dengan modal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah para panglima, pemimpin kaum muslimin ketika akan melepaskan saraya ataupun para pasukan ketika itu tidak ada yang dipesankan oleh mereka melainkan jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhi yang namanya kemaksiatan, jauhi yang namanya dosa-dosa ketika sedang berjalan, ketika sedang melakukan berjihad fisabilillah. Maka Allah turunkan keberkahan. Ya kuda-kuda mereka bisa berjalan di atas air. Ya kuda-kuda mereka bisa melintas ya satu sungai yang sangat luas, yang sangat dalam. Namun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan di atas air. Tidak punya bekal. Ya sedikit perbekalan, Allah hadang dengan satu ikan yang sangat besar. Sehingga unta-unta bisa masuk ke dalam rongga-rongga ikan tersebut. Bahkan masih tersisa bisa dibawa pulang ke mana? Ke Madinah. Ya, Nabi dan para sahabat yang lain yang di Madinah bisa memakan ya daging ikan. Ini Masya Allah, diberikan keberkahan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dulu Nabi dan kaum muslimin hanya berbekal sekarung kurma, satu pasukan hanya diberikan satu butir kurma. Sedangkan perjalanan mereka beberapa hari, mereka hanya apa? Hanya dijadikan permen saja itu kurma. Dan itu cukup energi mereka. Itu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Akan ditolong dari musuh-musuhnya ketika senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 123, walaqad nasrakumullah, ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian bi Badrin, yaitu pada peperangan Badar, wa antum azillatun, pada kondisi itu padahal kalian dalam keadaan apa? Lemah. Ya firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah, maka disebabkan ketakwaan ya kaum muslimin yang ketika itu la'allakum tashkurun, yang demikian itu agar kalian
bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan para malaikatnya untuk membela kaum muslimin. Ya, dan kondisi seperti itu bukan hanya di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja. Ini ketika bertemu ya pasukan yang batil dengan yang hak, itu Allah akan turunkan membela pasukan yang hak. Ya, pasukan yang hak. Kemudian yang selanjutnya fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taslimu war-ridha at-tammu bima qadarallahu taala. Ketika kita senantiasa latih diri kita, Bapak Ibu sekalian, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menjaga kewajiban-kewajiban kepada Allah, menjaga sholat-sholat fardu kita, ya menjaga perintah-perintah Allah, ya kita disiplin melaksanakan kewajiban-kewajiban. Apa manfaatnya? At-taslimu war-ridha, kita akan di mana ketika ada satu kejadian itu musibah ataupun bencana, itu akan penerimaannya akan cepat ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ketika jiwa kita sudah terlatih melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika datang satu musibah, satu ujian kepada hamba yang senantiasa melatih dirinya taat kepada Allah, ini akan cepat akan cepat taslim, cepat tunduk kepada Allah, cepat ridho menerimanya. Ya Allah, ini adalah atas kuasa, ya atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf misalkan ya kita ditinggalkan orang yang kita cintai, ya ataupun ada sesuatu musibah, ini ridhonya cepat, penerimaannya cepat. Jadi uring-uringannya mungkin godaan setan akan ada gitu ya, benda ya uring-uringan ataupun ya sedikit kita kecewa mungkin ada sekilas, tapi akan cepat ridhonya, ya akan cepat ridhonya ketika jiwa kita terlatih melaksanakan ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, manfaat buah manis ketika kita senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu husulul barakati fil auladi wal amwal. Allah akan datangkan keberkahan untuk harta-harta kita, untuk keturunan-keturunan keluarga kita. Diberikan keberkahan, ditambah kebaikannya. Ya, kemudian bertumbuh kebaikannya. Ini buah ketaatan yang keempat. Kemudian yang kelima, istighfarul malaikati lil mu'minin, akan mendapatkan istighfar. Ya, diberikan istighfar, dimohonkan istighfar oleh siapa? Oleh para malaikat. Untuk hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis dijelaskan tentang istighfar malaikat untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Ini ada di dalam Quran surat Ghafir ayat yang ke-7. Ya, surat Ghafir ya ataupun Al-Mu'min ya. Ini ayat yang ke-7. Yaitu dijelaskan ya bahwasanya para malaikat akan memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang akan memberikan sholawat ataupun istighfar itu bukan hanya golongan malaikat saja. Ya, sabda Nabi SAW menjelaskan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlaka fi juhriha. Dalam riwayat lain, hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, seluruh penduduk penghuni langit, seluruh penduduk bumi, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang, bahkan ikan yang ada di mana? Di samudra, ya di tempatnya, la yusalluna, memberikan sholawat. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan sholawat kepada hambanya, Allah memberikan ampunan, Allah memberikan rahmatnya. Itu sholawat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud tadi para malaikat, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai semut-semut dan ikan, memberikan sholawat kepada orang-orang yang beriman. Ini artinya adalah mereka memohonkan ampun kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang melaksanakan salah satu perintah Allah apa? Yang mengajarkan kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan. Ayo ikut taklim. Itu dapat Pak salawat dari Allah, para malaikat, seluruh penghuni langit dan bumi, sampai semut-semut dan ikan-ikan, bunda sekalian. Ya, ayo tahsin, misalkan ya, mengajak kebaikan. Apapun itu kebaikan, dengan kemampuan yang kita bisa memberikan buku-buku ataupun artikel-artikel dakwah Islam. Ini pun adalah mengajarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan. Itu mendapatkan sholawat. Untuk yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dhamanul aman minal khaufi yaumil qiyamah. Akan dijamin diberikan keamanan, rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti yaumil qiyamah. Dan lebih dekatnya adalah ketika sakaratul maut. Allah akan menolong kita, menurunkan para malaikat agar kita diberikan qaulul tsabit, ucapan yang kokoh, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Begitupun nanti ketika di barzakh akan diberikan pertolongan, akan dihilangkan rasa takutnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika nanti semua manusia yaumul ba'ats dibangkitkan. Pada kaget semuanya. Siapa yang membangunkan saya? Ya, siapa yang membangunkan? Ya. Jadi pada kaget ketika yaumul ba'ats. Maka hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan akan diberikan keteguhan, akan dihilangkan semua rasa takutnya. Lantas bagaimana ketika nanti pun kita di mahsyar, Bapak Ibu ikhwatul iman? Maka diselamatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Minimal 7 ketaatan yang akan mendapatkan naungan nanti di mana? Di yaumil mahsyar. Ketika ada seorang pemimpin maka dia melakukan keadilan. Ya, kemudian putra-putri kita yang bertumbuh sampai dewasa dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang ketika dia kesendirian berzikir ataupun berdoa, bermunajat, membaca Al-Qur'an dalam kesendirian dia menangis. Fafatas ainat. Itu akan mendapatkan naungan. Kemudian yang bersaudara karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, bersaudara karena Allah. Ini akan mendinginkan nanti yaumul mahsyar. Saat matahari di atas kepala kita 1 jengkal atau 1 mil. Kemudian yang infak sedekah. Ya, infak sedekah ini pun mendapatkan naungan nanti di yaumul mahsyar. Kemudian yang menjaga kehormatan dirinya, tidak melakukan perzinahan. Ya, ini pun akan dijaga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal-amal yang baik, ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat nanti di yaumil qiyamah, dibebaskan dari rasa takut ya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tentunya yang ketujuh, balasan bagi hamba-hamba Allah yang melaksanakan ketaatan kepadanya adalah al-fauzu bil jannah. Diberikan kabar gembira dengan jannah, surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanas lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, Al-Kahfi 107. Diberikan surga firdaus. Ya, surga firdaus. Bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Kemudian yang ke-8, buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-khuruju min kulli dhiqin. Akan diberikan jalan keluar dari semua kesempitan-kesempitan, baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan dengan hadirnya dinul Islam, diutusnya para nabi dan para rasul, adanya agama Islam ini, Bapak Ibu diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Rabi' bin Amir ketika dia menasihati atau mendakwahi Rustum ya sebelum terjadi peperangan ya Romawi. Ketika itu Rabi' bin Amir mengatakan, kami adalah kaum yang diutus untuk kalian agar mengeluarkan penyembahan hamba kepada hamba sehingga dibawa kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan membawa ya manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. Dan kami akan membawa manusia
dari agama-agama selain Islam yang melakukan ketidakadilan ila adil Islam. Kami akan bawa kepada keadilan dinul Islam. Akan diberikan jalan keluar ya dari semua kesulitan-kesulitan. Bahkan warizqu min haitsu la yahtasib. Tadi akan diberikan jalan rezeki dari berbagai arah ya. Kemudian yang kesembilan, taisirul umur. Nah, ini pun rangkaiannya. Ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah akan dimudahkan semua urusannya. Jadi merupakan rangkaian dari surat At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Akan diberikan ya kemudahan-kemudahan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu al-hidayatul ilmi an-nafi'. Akan diberikan hidayah, diberikan ilmu yang bermanfaat. Para ulama menjelaskan ilmu yang bermanfaat, salah satu disampaikan oleh Syekh Asadi rahimahullah, beliau mengatakan ilmu bermanfaat maka wajib bagi seorang alim, orang yang berilmu ataupun muta'allim, kita ini yang sedang bersama-sama talabul ilmi, walaupun kita memiliki satu kefahaman tentang satu ilmu, maka ketika disampaikan ini salah satu bentuk ya setelah diamalkan tentunya kita sampaikan, kita sebarkan, ini merupakan salah satu bentuk ilmu tersebut dibarokahi oleh siapa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi dengannya kita melaksanakan ketaatan kepada Allah akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya yang terpanjang. Ayat berapa itu, Pak? Ya, surat Al-Baqarah ayatnya yang paling panjang. Yang menjelaskan tentang hutang piutang itu ayatnya paling panjang. Ya, ayat 282 ya. Allah Subhanahu berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan ilmu kepada kalian. Jadi dengan melaksanakan ketaatan senantiasa kepada Allah, ini akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Memandu kita di dalam beramal. Ya, walaupun satu ilmu kita bisa beramal, walaupun bertambah satu ilmu, bertambah ketaatan kita, bertambah rasa takut kita, bertambah harap kita, bertambah cinta kita kepada Allah, dan kita pun nasrul ilmi, menyebarkan ilmu tersebut. Itu tanda kebarokahan ilmu. Kemudian selanjutnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hifdzul dzurriyyah. Orang tua yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala juga mengajak keluarganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tiada, maka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah asuransi yang sebetulnya. Jadi asuransi sebetulnya itu adalah ketaatan kita sebagai orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ya putra-putri kita, keturunan kita pun semoga dijaga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana keturunan, salah satu contoh tadi sudah disebutkan Umar bin Abdul Aziz itu keturunannya, moyangnya kakeknya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu cicitnya ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya. Karena kakek buyutnya ya itu adalah Al-Faruq, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Ketika mencarikan jodoh ya untuk kakek siapa, Umar bin Abdul Aziz, pada satu malam ya Khalifah Umar inspeksi tidak bawa kamera ya dulu itu sidak ya, mengontrol rakyatnya, masyarakatnya, terdengar komunikasi ya ataupun dialog antara seorang anak gadis dengan ibunya penjual susu. Kata anaknya, ibu, kita tidak boleh mencampur ya susu dengan dengan air. Ini dilarang oleh siapa? Oleh khalifah. Kata ibunya, Khalifah Umar tidak melihat kita.
Tapi kata sang anak, ibu, walaupun Umar ya tidak melihat kita, tapi Tuhannya Umar melihat kita. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, padahal Umar sedang di luar ya, menyimak. Kata Umar bin Khattab adalah kepada pembantunya, tandai rumah ini. Ya tandai rumah ini. Nah, ini Masya Allah Pak ya. Cara khalifah dulu mencari apa? Mencari jodoh ya. Untuk siapa? Untuk anaknya gitu ya. Tandai rumah ini. Maka siang hari dikumpulkan anak laki-laki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka salah satunya ada satu yang belum menikah. Utus ya, tolong pinang itu. Gadis yang semalam itu ya untuk dijadikan mantunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka menikah dan banyak putranya dan soleh-soleh semuanya ya, taat-taat kepada Allah, yang menjadi pejuang Islam, yang penghafal Al-Quran. Maka dari anak-anak ini keturunannya lahirlah siapa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Masya Allah ya, hifdzu dzurriyyah, dijaga dzurriyyahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang ke atas-atasnya itu melaksanakan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, digaransi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jaminan ya, dijaga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga dzurriyyah keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dua terakhir, Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, buah dari ketaatan kepada Allah adalah qabulul amalis shalih, akan diterimanya amal-amal soleh kita ketika kita senantiasa taat ataupun bertakwa kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal itu dari orang-orang yang bertakwa saja. Yang taat tadi ya, ikhlas kepada Allah, juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-13, yang terakhir, buah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah an-najatu min adzabid dunya. Allah akan selamatkan kita dari azab dunia, dari azab-azab yang azab itu yang dipanggil ya ataupun ditarik dengan apa? Dengan kemaksiatan, dengan pembangkangan terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Ini induk dari musibah demi musibah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga penyelesaian kita terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun mengundang apa? Mengundang musibah-musibah di dalam kehidupan kita. Faqad najallahu ta'ala al-mu'minina ma'al anbiya'ihim biimanihim wa taqwahum. Bapak Ibu, kita lihat umat-umat sebelum kita, umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat mana yang diazab ketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka diazab? Karena mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Para nabi mereka, para rasul mereka. Dan dulu itu langsung kontak diazab, bagus sekali. Tapi khususan umat ini, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia apa? Ditangguhkan. Dikasih apa? Dikasih kesempatan dulu. Ya, dikasih waktu agar bisa bertobat. Ya, sampai batasnya itu adalah yughargir. Ya, terakhir yughargir ketika nyawa sudah di kerongkongan. Ya, di dalam alam semesta ini ketika matahari terbit dari mana Pak Ustaz? Ya, baratnya sebelum terjadinya kiamat. Itu baru ditutup pintu-pintu taubat. Ya, hari ini diluaskan. Ya, dalam sebuah sabda Rasulullah SAW, Allah membentangkan ampunannya di siang hari untuk hamba yang berdosa di malam hari. Allah bentangkan ampunannya di malam hari untuk hamba yang melakukan dosa di siang hari. Semuanya disimpan jaring-jaring ampunan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun umat-umat yang diselamatkan beserta para nabi mereka, para rasul mereka adalah umat-umat yang beriman. Diselamatkan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan karena imannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi nanti? 2 menit lagi. Baik. Mungkin ini ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengundang terus
curahan-curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semuanya diberikan curahan limpahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia kita, di amal kita, di jasad-jasad kita, untuk putra-putri kita, ya keturunan kita, di harta kita, ya kemudian di tempat tinggal kita. Semoga terus oleh Allah Subhanahu wa taala dicurahkan keberkahannya. Karena keberkahan itu adalah junud min junudillah. Berkahan itu adalah salah satu tentara, bagian dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya hanya hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi dengan melakukan syarat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan diberlimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.